Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi SEMSI selaku pembimbing utama. Yang terhormat kepada Ibu Made Ari Wahyuni SEMSI selaku pembimbing pendamping. Dan yang terhormat kepada Bapak IGD Agus Pertama Yudantara SEMSA selaku penelaah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Akses Permodalan, dan Karakteristik Personal Terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Grogga. Baik, sebelum lanjut ke tahap pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilus Rimane dengan NIM 18170511061 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, kajian teori, yang ketiga, metode penelitian, keempat, hasil dan pembahasan, dan yang kelima, simpulan dan saran. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Perkembangan UMKM di Indonesia sangatlah pesat dari tahun ke tahun. Adapun data jumlah yang diklasifikasikan berdasarkan perkecamatan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 sampai 2021 yang dapat dilihat pada slide. Jadi berdasarkan data tersebut, jumlah UMKM tertinggi di Kabupaten Buleleng yaitu pada Kecamatan Grogga. Namun dengan banyaknya UMKM tersebut di Kecamatan Grogga tentunya akan melekat dengan tantangan. Perkembangan UMKM di Kecamatan Grogga menuntut pelaku UMKM untuk tetap eksis dan kompetitif dengan UMKM lainnya sehingga mendorong pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha baru dan berbeda sambil mempertahankan tingkat kinerja. Menurut Saputra 2021, karena mayoritas pengusaha UMKM kurang memiliki wawasan dan informasi yang luas sehingga kurang fokus dalam jangka panjang. Dari hasil penelitian awal yang dilakukan oleh Salinding tahun 2021, di Kecamatan Grogga tidak semua usaha bisa bertahan dalam kondisi krisis saat ini. Terdapat beberapa usaha yang menciptakan strategi yang baik dalam mengelola usahanya yang tentu akan memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan usahanya. Upaya untuk meningkatkan kinerjanya seringkali bersifat tradisional, karena kurangnya keahlian manajemen, khususnya pada bidang keuangan. Menurut Dharma tahun 2010, masalah yang sering dihadapi para pelaku UMKM antara lain kualitas sumber daya manusia dan permodalan. Besarnya jumlah UMKM yang berada di Kecamatan Grogga, sudah seharusnya keberadaan UMKM lebih diperhatikan oleh pemerintah dan harapan akan kinerja suatu usahanya terpenuhi. Di Kecamatan Grogga, UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal dan keuangan. Tanpa modal, suatu usaha tidak akan berfungsi dengan baik. Tingginya jumlah UMKM di Kabupaten Grogga sebanding dengan banyaknya tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM seperti permodalan. Seperti dilansir dari berita Radar Bali, jawapos.com tahun 2020, menjelaskan bahwa nelayan yang terdapat di salah satu desa di Kecamatan Grogga memiliki usaha rumput laut dalam jumlah yang besar. Namun, nelayan tersebut mengalami kesulitan modal usaha dalam mengembangkan usaha rumput lautnya yang dimiliki. Nelayan tersebut belum memiliki cukup modal dalam melakukan pengembangan usaha rumput lautnya dan belum mampu mengelola modal usaha yang dimiliki untuk mengembangkan usaha seperti pengolahan rumput laut menjadi makanan dan minuman. Mengacu pada pemaparan di atas, riset mengenai kinerja UMKM adalah banyak dilakukan oleh peneliti. Tetapi dari variabel yang digunakan peneliti, terdapat beberapa gap yang terjadi pada penelitian terdahulu tersebut. Perbedaan riset peneliti dengan riset sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat inkonsistensi pada variabel pengetahuan keuangan, akses permodalan, dan karakteristik personal sehingga perlu diteliti kembali. Perbedaan selanjutnya pada kebaruan variabel yaitu pada variabel pengetahuan keuangan dan karakteristik personal. Kedua variabel tersebut jarang diteliti atau digunakan oleh peneliti dalam
penelitian kinerja sebelumnya. Perbedaan selanjutnya yaitu pada lokasi, penentuan populasi, dan sampel yang berbeda dari riset sebelumnya. Pada riset peneliti ini melakukan riset di Kecamatan Grogak karena merupakan kecamatan dengan jumlah UMKM tertinggi tahun 2021 di Kabupaten Buleleng. Namun memiliki beberapa kendala penurunan kinerja pada masa pandemi saat ini. Adapun identifikasi masalah yang ditemukan yaitu yang pertama, mayoritas pengusaha UMKM di Kecamatan Grogak dengan jumlah UMKM tertinggi kurang memiliki wawasan dan informasi yang luas sehingga kurang fokus dalam jangka panjang untuk keberlangsungan usahanya dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Yang kedua, terdapat beberapa usaha di Kecamatan Grogak yang hanya bertahan beberapa tahun saja karena pengupayaan untuk meningkatkan kinerja usahanya seringkali bersifat tradisional karena kurangnya keahlian manajemen khususnya di bidang keuangan. Yang ketiga, nelayan yang terdapat di salah satu desa di Kecamatan Grogak memiliki usaha rumput laut dalam jumlah yang besar, mengalami kesulitan modal usaha dalam mengembangkan usaha rumput laut yang dimiliki karena belum memiliki cukup modal dalam melakukan pengembangan usaha rumput laut dan belum mampu mengelola modal usaha yang dimiliki untuk mengembangkan usahanya seperti pengolahan rumput laut menjadi makanan dan minuman. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pengetahuan keuangan dalam hal keterampilan keuangan diakibatkan oleh pendidikan dan tentu saja akan berdampak pada kelancaran usaha suatu UMKM dan pelaku UMKM cenderung akan sulit mengetahui lebih spesifik terkait kondisi keuangan dan kesehatan usahanya dalam keberlanjutan usahanya di masa mendatang. Dan adapun batasan masalah yang ditemukan yaitu untuk memfokuskan dan tidak memperluas riset, batasan masalah dibatasi oleh pengaruh pada independen variabel penelitian yaitu pengetahuan keuangan, akses permodalan, dan karakteristik personal. Adapun rumusan masalah yang terdapat di penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh pengetahuan keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Grogak. Yang kedua, bagaimana pengaruh akses permodalan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Grogak. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh karakteristik personal terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Grogak. Selanjutnya, terdapat tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk menguji pengaruh pengetahuan keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Grogak. Yang kedua, untuk menguji pengaruh akses permodalan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Grogak. Dan yang ketiga, untuk menguji pengaruh karakteristik personal terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Grogak. Dan adapun manfaat dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Riset ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam, serta dapat dijadikan referensi berikutnya mengenai kinerja UMKM. Dan yang kedua yaitu manfaat praktis. Dalam manfaat praktis ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama bagi pelaku UMKM. Hasil ini diharapkan dipakai untuk pengambilan suatu kinerja dan baiknya finansial kinerja suatu UMKM. Yang kedua bagi peneliti. Hasil dari riset ini yaitu diharapkan peneliti menambah wawasan tentang pengetahuan keuangan, akses permodalan, dan karakteristik personal dalam kinerja UMKM. Yang ketiga, bagi lembaga Universitas Pendidikan Ganesha, mampu dijadikan masukan yang membangun untuk menaikkan kualitas lembaga khususnya di bidang ekonomi. Dan yang terakhir, bagi akademis, sebagai pembanding bagi pembaca yang akan melaksanakan research dengan judul yang sama di masa selanjutnya. Selanjutnya yaitu pada bagian kajian teori. Jadi grand teori pada penelitian ini yaitu menggunakan teori kontingensi. Menurut Ganesha tahun 2012, teori kontingensi merupakan konsep tingkah laku yang menyatakan keadaan manajemen atau suatu organisasi bergantung pada kondisi internal atau eksternal suatu perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, teori kontingensi dalam penelitian ini menjelaskan apakah variabel X dalam penelitian ini seperti pengetahuan keuangan, akses permodalan, dan karakteristik personal yang merupakan bagian internal maupun eksternal dalam suatu UMKM berpengaruh besar atau tidak dalam kinerja UMKM tersebut yang merupakan variabel Y dalam penelitian ini. Mengenai teori kontingensi merupakan faktor penting dalam menentukan pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan suatu organisasi atau usaha, maka untuk mencapai hal tersebut, tentu suatu individu perlu memiliki beberapa faktor pendukung, khususnya dalam hal perencanaan maupun pengelolaan suatu organisasi atau usaha, terutama dalam bidang keuangan. Selanjutnya yaitu teori atribusi. Jadi teori atribusi ini digunakan peneliti sebagai teori pendukung. Menurut Heider tahun 1958, teori atribusi ini merupakan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana setiap individu menafsirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Adapun menurut Robbins P. dan Litton tahun 2018 menjelaskan bahwa teori atribusi merupakan individu yang mengamati perilaku seseorang. Individu tersebut mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal maupun eksternal. Berdasarkan uraian tersebut, maka kinerja dari suatu UMKM tersebut kemungkinan bergantung pada perilaku dari pelaku UMKM itu sendiri. Kinerja UMKM merupakan akibat dari suatu sebab atau tindakan yang telah dilakukan akan diterapkan oleh pemilik suatu usaha. Selanjutnya yaitu UMKM. Menurut Azhari tahun 2018, UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki kesimpulan antara lain. Yang pertama, usaha mikro. Jadi usaha mikro ini yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Yang kedua, usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dan yang ketiga yaitu usaha menengah. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan maupun cabang perusahaan yang menjadi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Selanjutnya yaitu pengetahuan keuangan. Menurut Andre dan Nani tahun 2014, pengetahuan keuangan dapat didefinisikan sebagai penguasaan seseorang atas berbagai hal tentang dunia keuangan yang terdiri dari alat keuangan dan keterampilan keuangan. Selanjutnya yaitu teori mengenai akses permodalan UMKM. Menurut PSHK nomor 21 paragraf 2, modal atau ekuitas merupakan bagian hak milik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Menurut Lusimbo tahun 2016, terdapat beberapa indikator untuk digunakan sebagai pengukuran akses permodalan. Antara lain yang pertama informasi kredit formal. Yang kedua yaitu prosedur dalam mengakses permodalan. Selanjutnya yaitu teori mengenai karakteristik personal. Karakteristik personal atau bisa disebut dengan karakteristik individu. Menurut Rahman tahun 2013, karakteristik ini merupakan perubahan individu dengan menunjukkan perbedaan dengan orang lain melalui motivasi, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang bersangkutan dengan masyarakat sekitar atau komunitas sosialnya. Selanjutnya yaitu teori mengenai kinerja UMKM. Menurut Purnomo tahun 2010, kinerja organisasi merupakan ukuran keberhasilan sebuah perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuan. Baik, selanjutnya yaitu alur pemikiran peneliti terkait variabel yang diteliti yaitu independent variable. Dalam penelitian ini X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap dependent variable yaitu kinerja UMKM. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu yang pertama H1, pengetahuan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Grogga. H2 yaitu akses permodalan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Grogga, dan H3 yaitu karakteristik personal berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Grogga. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian.
Rancangan penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan jenis penelitian asosiatif. Menurut Sugiono tahun 2017, penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai pendekatan penelitian yang dilihat positif yang memerlukan pemeriksaan populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan peralatan penelitian, dan analisis data kuantitatif atau statistik dengan tujuan memverifikasi hipotesis yang berlaku. Jenis asosiatif merupakan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Berikut yaitu gambar terkait rancangan penelitian ini. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Variabel dependent atau bisa disimpulkan huruf Y yaitu kinerja UMKM. Kinerja UMKM merupakan ukuran keberhasilan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu variabel independent atau bisa disimpulkan X1. X1 pada penelitian ini yaitu pengetahuan keuangan. Pengetahuan keuangan dapat didefinisikan sebagai penguasaan seseorang atas berbagai hal tentang dunia keuangan yang terdiri dari alat keuangan dan keterampilan keuangan. X2 selanjutnya dalam penelitian ini yaitu akses permodalan. Menurut PSAK nomor 21 paragraf 2, modal atau ekuitas atau bisa disebut dengan akses permodalan merupakan bagian hak milik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Dan yang terakhir yaitu X3. Dalam penelitian ini X3 yaitu karakteristik personal. Karakteristik personal atau biasa disebut dengan karakteristik individu merupakan perubahan individu dengan menunjukkan perbedaan dengan orang lain melalui motivasi, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang bersangkutan dengan masyarakat sekitar atau komunitas sosialnya. Selanjutnya yaitu terkait tentang data penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu UMKM di Kecamatan Grogak tahun 2021 bersumber data dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UMKM di Kecamatan Grogak berjumlah 720. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan simple random sampling untuk menghemat uang dan waktu. Besar sampel yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu sebesar 10% dari jumlah populasi, yaitu sebanyak 720 UMKM di Kecamatan Grogak, sehingga jumlah sampel yang akan digunakan dalam penyebaran kuesioner penelitian yaitu sebanyak 72 UMKM di Kecamatan Grogak. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menyebar kuesioner secara online maupun offline kepada pelaku UMKM di Kecamatan Grogak merupakan teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan. Teknik ini bertujuan menghasilkan data variabel berdasarkan kebutuhan. Tahap awal dalam pendekatan ini yaitu mengajukan pertanyaan kepada responden dan meminta bereaksi berdasarkan keadaan responden. Menurut Sugiono tahun 2017, instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang dapat diamati. Alat penelitian yang digunakan yaitu kuesioner yang diadaptasi dari penelitian sebelumnya. Skor menggunakan skala Likert dengan 4 kemungkinan tanggapan. Berikut yaitu gambar tabel, skala Likert dan bobot nilainya. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan yaitu yang pertama uji statistik deskriptif. Yang kedua yaitu uji kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ketiga yaitu uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang keempat yaitu uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Dan yang terakhir yaitu saya menggunakan uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi atau R-square. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yang akan dibahas yaitu deskripsi objek penelitian. Proses pengumpulan data dalam riset ini yaitu menyebarkan kuesioner secara langsung kepada pelaku UMKM di Kecamatan Grogak.
Kuesioner disebar mulai tanggal 22 Agustus 2022 sampai keseluruhan data terkumpul yaitu pada tanggal 31 Agustus 2022. Adapun kuesioner responden yang disebar yaitu berjumlah 72 responden untuk proses analisis data. Seluruh data responden yang telah terkumpul dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan bantuan software Microsoft Excel dan IBM SPSS Statistik versi 25. Semua kuesioner dapat kembali dengan jumlah dan jawaban yang lengkap sehingga layak dijadikan data penelitian. Berikut yaitu tabel rincian pengiriman dan pengembalian kuesioner dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, peneliti melakukan uji kualitas data, di mana dalam uji kualitas data ini terdapat uji validitas data. Dalam uji validitas data ini, dasar keputusan valid atau tidaknya suatu instrumen dalam uji ini yaitu dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau setara dengan 5%, maka kuesioner dianggap valid. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 atau setara 5%, maka kuesioner dianggap tidak valid. Dapat pula dilakukan dengan melihat R hitung dan R tabelnya. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka pernyataan dalam kuesioner dianggap valid. Namun sebaliknya, jika R hitung kurang dari R tabel, maka kuesioner dianggap tidak valid. Jadi berdasarkan output yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan masing-masing variabel dalam kuesioner ini dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan bahwa masing-masing R hitung lebih besar dari R tabel, di mana R tabel dalam penelitian ini bernilai 0,235 serta nilai signifikannya untuk semua item pernyataan kurang dari 0,05 atau setara dengan 5%, sehingga dapat dinyatakan valid. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Menurut Ghazali tahun 2011, uji ini hanya dilakukan pada pernyataan maupun pertanyaan yang telah memiliki validitas maupun yang telah dinyatakan valid. Suatu alat ukur dianggap andal atau reliable jika secara konsisten menghasilkan hasil yang konsisten pula. Jika nilai Cronbach's alpha lebih besar dari sama dengan 0,6, maka dianggap dapat diandalkan atau reliable. Tabel hasil output dapat dilihat pada slide. Jadi, berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa masing-masing variabel pada kuesioner memiliki nilai Cronbach's alpha yang lebih besar sama dengan 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dikatakan reliable atau dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu uji statistik deskriptif. Jadi menurut Ghazali tahun 2011, statistik deskriptif ini merupakan tes yang menawarkan deskripsi atau narasi dari sekumpulan data yang berdasarkan nilai rata-rata atau mean dan standar deviasinya. Tabel hasil output dalam uji ini dapat dilihat dalam slide. Selanjutnya, peneliti melakukan uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini terdapat uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk membuktikan apakah variabel yang digunakan tersebut berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan tabel pada slide, menunjukkan bahwa nilai signifikannya sebesar 0,074. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 untuk statistik Kolmogorov-Smirnov. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi secara normal dan asumsi normalitasnya dalam penelitian ini telah terpenuhi. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas, di mana uji ini bertujuan untuk mencari tahu apakah variabel independennya dalam persamaan regresi tersebut tidak berhubungan satu sama lain. Berdasarkan tabel pada slide, menunjukkan bahwa nilai toleransi dari masing-masing variabel independennya lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF atau bisa disebut dengan varian inflation factor kurang dari 10. Nilai korelasi antara variabel pengetahuan keuangan
akses permodalan, dan karakteristik personal dapat dikatakan memiliki korelasi yang lemah, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas, di mana uji ini bertujuan untuk menentukan apa terdapat disparitas varians antara pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji Glatzer. Nah, berdasarkan tabel yang terlihat dalam slide, menunjukkan bahwa nilai signifikansi antara independen variabel dengan absolut residual atau ABS lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu peneliti melakukan pengujian hipotesis, di mana dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel, sehingga dalam pengujian hipotesis peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis linear berganda ini menggunakan persamaan yang dapat dirumuskan, yaitu Y berarti dependent variable, A yaitu konstanta, B1, B2, dan B3 yaitu koefisien regresi, dan X1, X2, dan X3 tersebut berarti variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi berdasarkan hasil output yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat menghasilkan suatu persamaan, yaitu kinerja UMKM sama dengan 1,694 ditambah 0,282 X1 ditambah 0,163 X2 dan ditambah 0,465 X3. Selanjutnya yaitu uji T atau uji secara parsial. Uji T atau uji secara parsial ini bertujuan untuk menguji hubungan signifikansi antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Pengambilan keputusan dalam uji ini yaitu jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau T hitungnya lebih dari T tabel. Berdasarkan tabel hasil output uji T dalam penelitian ini menyatakan bahwa ketiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki T hitung yang lebih dari T tabelnya. T tabel dalam penelitian ini bernilai 1,995. Jadi ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap variabel dependennya. Uji selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi atau bisa disebut dengan R-square. Jadi uji ini digunakan untuk menilai kekuatan model untuk memprediksi variasi variabel. Jadi berdasarkan hasil output dalam penelitian ini didapatkan R-square yaitu bernilai 0,309. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 30,9% variabel kinerja UMKM atau yang merupakan variabel dependennya dipengaruhi oleh pengetahuan keuangan, akses permodalan, dan karakteristik personal, sedangkan 69,1% tersebut dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya yaitu bagian pembahasan mengenai pengaruh pengetahuan keuangan terhadap kinerja UMKM. Jadi berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Sejalan dengan grand teori yang digunakan yaitu teori kontingensi, menyatakan faktor penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan suatu organisasi atau usaha. Untuk mencapai tujuan usaha perlu adanya pengetahuan dalam hal pengelolaan maupun perencanaan suatu usaha sehingga pelaku usaha tersebut bisa mengatur keuangan usahanya secara bijak dan akan menyebabkan peningkatan kinerja usahanya juga.
Mengacu pada teori dan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa individu dengan pengetahuan keuangan yang kurang memadai akan menghambat individu untuk mengambil suatu keputusan yang tepat dalam mengelola keuangan yang dimiliki, baik dalam kegiatan investasi, tabungan, konsumsi, maupun pinjaman atau kredit. Sedangkan individu dengan pengetahuan keuangan yang baik akan memiliki persepsi yang kuat untuk mengambil keputusan dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab sebagai pembelajaran yang lebih baik dari masa lalu. Dengan demikian, semakin meningkat pengetahuan keuangan yang dimiliki, maka semakin meningkat pula kinerja usahanya tersebut. Sejalan dengan hasil riset dari Nisa et al. Tahun 2020, yaitu variabel pengetahuan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM ekonomi kreatif subsektor kuliner. Selain itu, hasil riset dari Humaira tahun 2017 yaitu pengetahuan keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan hasil riset yang dilakukan Kasenda et al. Tahun 2019 yaitu literasi keuangan atau dapat juga disebut dengan pengetahuan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Selanjutnya yaitu mengenai pengaruh akses permodalan terhadap kinerja UMKM. Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa akses permodalan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Mengacu pada teori kontingensi dan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jika seorang pemilik usaha tidak memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut, maka kemungkinan usahanya terancam kurang baik dan mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan yang akan berdampak bagi kinerja usahanya pula. Sejalan dengan hasil riset dari Sherifa et al. Tahun 2020, yaitu modal manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, serta hasil riset dari Swardana tahun 2020, yaitu akses permodalan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Yang terakhir mengenai pengaruh karakteristik personal terhadap kinerja UMKM. Pengaruh ini sejalan dengan teori kontingensi yang sebagai grand theory dan teori atribusi sebagai teori pendukung dalam penelitian ini, yaitu pelaku usaha yang memiliki sifat ambisi untuk maju, memiliki daya pikir yang unik untuk pengembangan produk dan usaha, memiliki sifat agresif dalam memenangkan persaingan pasar, serta memiliki kepercayaan yang tinggi akan dapat mengelola dan mengembangkan usaha serta perbaikan kinerja usaha melalui peningkatan aset atau laba hasil penjualan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika seorang pemilik usaha memiliki kegigihan, konsistensi, dan optimis dalam mencapai tujuan usahanya, maka hal tersebut tidak luput dari meningkatnya suatu kinerja usaha dan tercapainya tujuan usaha tersebut. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut, Almaindah dan Endarwati pada tahun 2019 melakukan riset dengan hasilnya, yaitu karakteristik wirausaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan suatu usaha UMKM. Serta menurut Sarwoko tahun 2008, karakteristik personal atau pemilik yang dibentuk dapat mempengaruhi orientasi usaha, diantaranya yaitu ambition, kedua imagination, ketiga aggressiveness, dan empat self-confident. Selain itu, menurut penelitian dari Amrullah tahun 2012 menyatakan bahwa karakteristik usaha dan jiwa wirausaha berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM. Selanjutnya yaitu bagian implikasi penelitian, yang dimana pada implikasi penelitian ini terdapat implikasi teoritis. Implikasi teoritis dalam penelitian ini yaitu dengan adanya penelitian ini dapat diketahui adanya pengaruh positif terhadap pengetahuan keuangan,
akses permodalan, dan karakteristik personal terhadap kinerja UMKM, sehingga temuan penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teori tentang kinerja UMKM dan menambah konsistensi hasil penelitian terdahulu untuk mengurangi adanya riset gap atas penelitian terdahulu dan dapat memberikan tambahan wawasan teori bagi mahasiswa yang menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan pengaruh pengetahuan keuangan, akses permodalan, dan karakteristik personal terhadap kinerja UMKM. Selanjutnya yaitu terdapat implikasi praktis. Riset ini secara praktis berimplikasi bagi pelaku UMKM, yaitu diharapkan hasil riset ini dapat memberikan kontribusi bagi pelaku UMKM dalam memberikan gambaran mengenai pengaruh pengetahuan keuangan, akses permodalan, dan karakteristik personal terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Grogga. Melalui riset ini, pelaku UMKM dapat lebih menimbang dan memperhatikan kembali faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan kinerja UMKM sehingga suatu usaha dapat terus berkembang dan dapat memajukan perekonomian negara. Selanjutnya yaitu simpulan penelitian, di mana pada bagian simpulan penelitian ini terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu berdasarkan pada pengujian hipotesis terhadap hipotesis pertama, diperoleh hasil bahwa pengetahuan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Grogga. Hal ini dibuktikan dengan nilai T hitung yang bernilai 2,406 lebih besar dari T tabel yang ditentukan, yaitu yang bernilai 1,995. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin pelaku UMKM meningkatkan pengetahuan keuangannya, maka semakin mudah untuk meningkatkan kinerja usahanya pula. Yang kedua, yaitu berdasarkan pada pengujian hipotesis terhadap hipotesis kedua, diperoleh bahwa akses permodalan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Grogga. Hal ini dibuktikan dengan nilai T hitungnya yang senilai 2,221 lebih besar dari T tabel, yaitu 1,995. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin pelaku UMKM meningkatkan akses permodalannya dalam usaha, maka semakin meningkatnya kinerja usahanya yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu poin ketiga. Berdasarkan pada pengujian hipotesis terhadap hipotesis ketiga, diperoleh hasil bahwa karakteristik personal berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Grogga. Hal ini dibuktikan dengan nilai T hitung yang dihasilkan yaitu 4,359 lebih besar dari T tabel yang ditentukan yaitu 1,995. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin pelaku UMKM meningkatkan karakteristik personalnya, maka semakin meningkatnya kinerja usahanya yang dimiliki. Selanjutnya yaitu saran. Bagi pelaku UMKM di Kecamatan Grogga, diharapkan lebih memaksimalkan pemahaman mengenai pengetahuan keuangan, akses permodalan, dan karakteristik personal yang baik. Dikarenakan seorang pelaku usaha dengan pengetahuan keuangan yang baik akan memiliki persepsi yang lebih kuat untuk mengambil keputusan dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab sebagai pembelajaran yang lebih baik dari masa lalu. Dan memiliki sifat pengelola keuangan yang baik akan berpikir untuk mengatur keuangan dengan bijak, termasuk dalam merencanakan investasi untuk masa depan usahanya, sehingga akan mudah meningkatkan akses permodalan dalam usaha yang dijalaninya. Selain itu, pelaku usaha perlu pula memiliki karakteristik personal yang baik seperti memiliki tekad gigih, percaya diri, ulet maupun ambisius dalam melancarkan dan mengembangkan usahanya dengan baik. Namun, dari ketiga variabel tersebut, yang paling dominan yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha yaitu karakteristik dari pelaku itu sendiri.
jika suatu usaha memiliki akses modal yang memadai dan pengetahuan dalam mengelola dan mengatur keuangan yang baik, namun pelaku usaha tersebut kurang memiliki tekad yang kuat, optimis dan konsisten dalam memajukan usahanya, maka kecil peluang peningkatan kinerja usaha tersebut terjadi. Selanjutnya yaitu bagi peneliti selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya disarankan tidak hanya terpaku pada ketiga faktor dalam penelitian ini. Diharapkan dapat memaksimalisasikan penelitian dengan menambahkan variabel yang jarang diteliti, karena selain ketiga variabel dalam penelitian ini, masih banyak faktor-faktor lainnya secara luas yang berkaitan dengan kinerja UMKM. Baik, sekian presentasi skripsi dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.